Jadi titik C-nya bagaimana? Yang di sini, titik C. Dia mintanya dalam bentuk A ya. Jadi titiknya dalam bentuk A, ada A-nya gitu. Ada A-nya. Biasanya kalian tidak gitu bagus dalam logik MTK yang seperti ini. Apalagi anak kelas 10 di sekolah udah tak diajar. Ini kalau saya tulis titik ini sudah ada tahu, cuma di sini masalahnya ini. Nah, ininya berapa gitu. Nah, di sininya berapa? Ya kan kemarin udah belajar, biasa kalau kalian merasa masih banyak bingung, berarti kalian maaf, kalian belum pantas untuk jadi mahasiswa ITB, UGM, UI. Belum pantas karena semangat kalian kurang. Apa yang kalian bisa tahu dari sini? Ini hasil Y-nya tahu. Ini ada fungsinya. Mau cari X-nya. Tidak. Bahasanya apa sih? Ini sebuah fungsi Fx. Ini dia ada di sebuah fungsi inverse. Ada sebuah fungsi seperti ini kalau kita ngomong gitu. Ada sebuah fungsi ini. Y-nya udah tahu, dicari X-nya. Sebuah fungsi Fx saya anggap P saja. Kalau X-nya sama dengan P gitu. Oke kan? Artinya ininya P, berarti dia sudah tahu. Hasilnya adalah, karena dia ngomong A ya, X-nya adalah A, berarti dia sudah tahu A. Maksudnya gitu. Oke? Ya artinya kalau saya masukkan X itu A, dia sudah dapat ini sorry, dapat ini ya, sorry. Fungsinya ini, sebuah fungsi. Bagaimana diagramnya? Itu yang penting. Diagramnya gimana? Ada sebuah fungsi, berarti kalau saya gambar begini, oke, berarti kalau fungsi ini kita anggap gini ya. Oke? Ya enggak? Saya masukkan apa? Saya masukkan ini ke sini A, dapatnya apa? Hah? Dapatnya FA. Gitu ya? Begitu? Jadi kita disuruh mencari, berarti sini Fx lah ya kalau kita ngomongnya. Ini tentu kalau saya anggap ini Fx, berarti sini Fx-nya ya. Berat. Nah, gimana ceritanya?
Selalu kan, selalu jadi masalah untuk kalian kan? Nah, apanya? Enggak, saya ngomong ini logiknya gimana nih? Kan FA-nya itu pasti masukin ke fungsi yang F aksen dia saling coret jadi ke A. Jadi kalau kita mendapatkan A, kita masukinnya F aksen. Apanya? Yang di merah. Apa? Yang di merah itu, masukinnya F aksen. Jadi biar dapat A. Super A. Coba kamu jelasin. Kan FA pasti mesti ke fungsi yang F aksen dia saling coret yang F aksen sama F. Apakah terbalik nggak ini gitu? Kan informasi yang kita dapat dari ini apa gitu ya? Nah, ada sebuah fungsi di sini karena diletak di sini fungsinya ini, gitu ya. Udah ya? Sini ini udah tahu nih FA, Y-nya FA. Jadi suatu fungsi yang keterbalikan dari itu, Y-nya udah ketahuan, gitu. Fungsi yang ini yang, nah apakah seperti ini ya? Ini harus kan XY kan? Apakah betul seperti itu? Oke, ada yang bisa jelaskan? Kalau ada salah diperbaiki. Harusnya tanda tanya apa paham? Apanya? Yang A-nya itu harusnya tanda tanya. Hah? Yang A itu Apa? harusnya tanda tanya. Hah? Harusnya tanda tanya. Harusnya? Kan Bapak di sana bikin tanda tanya koma FA. Harusnya apa? Nanti dicek. Harusnya di sini gitu. Bukan Pak. Hah? Kalau ini apa artinya gitu loh? Kalau ini benar artinya gini ya? Kita aja dulu. Kevin Menong. Jujur ya kalau saya ngomong, kalau kalian di ITB dan lainnya, saya tahunya lebih banyak di ITB karena informasi di TikTok semua ada, lebih lengkap ITB. Nah, ini aja masih belum bisa menjelaskan gimana nih? Kan? Soalnya kemarin kita tahu, ini ada masalah Le. Wah, kemarin saya lihat di YouTube lah ya, betul nggak? Ya tak? Paling tidak, karena ini sesuatu yang kita agak susah paham, jadi biar ada gambarannya gitu. Masalahnya mereka nggak tahu, banyak yang nggak tahu apa artinya ini gitu. Saya mau cari X, apa gimana mau cari X gitu loh. Nah ini yang logika ya bagi yang nggak bisa dia nggak ngerti total, sehingga dia nggak tahu, kayak blank sama sekali. Kamu kasih dia sebelum modal, ini ada modal nih, saya kasih kamu kan kamu nggak ada modal, ini saya kasih 2 juta. Tapi ingat bulan depan kamu harus bayar saya balik 1 juta saya kasih kamu 2 juta. Bulan depan kamu harus kembalikan saya 210 juta. Sanggup nggak? Gitu. Nah kalau kamu misalnya nggak punya ilmu, orang kasih kamu modal 2 juta saja, kamu tuh kayak sia-sia, nggak bisa gunakan 2 jutanya untuk 1 bulan bisa untung 10 juta, nggak gitu. Nggak ngerti, karena nggak punya ilmu dagang, nggak punya apa, nggak ada gitu. Ini sama seperti ini, kalian nggak ngerti, blank gitu, apa ya? Ya coba, gimana? Nggak, ini saya ngomong nih artinya benar nggak? Itu aja dulu. Benar nggak artinya gitu? Nah, artinya benar gimana? Itu yang A yang hitam itu harusnya tanda tanya. Apanya? Hanya tanda tanya. Ya. Nah, terus? Kan mau cari tanda tanyanya. Nah, kita udah tahu X-nya itu FA, kita boleh kan FX-nya yang merah. Apanya? Hah? Yang Y-nya itu kan FA, yang merah itu.
Yang ini FA. F apa? Ini. Kan kita mau cari tanda tanya, kan kita bisa pakai fx yang merah ke sana. Jadi FA-nya kita masukin. Jadi saya mau tanya, kita mau cari ini ya tempat ini ya, gitu kan? Kita mau cari tempat ininya kan kita nggak ada. Karena yang kita mau cari kan ininya di sini. Kita lanjut. Kita mau cari ini gitu ya. Ini kan tempatnya sama gitu ya. Gitu. Terus kalau di FA berarti saya ini FA dong ya. Gitu ya. Berarti masukin dalam sini gitu ya. Sehingga ini dapatnya apa? F F gitu ya maksudnya ya. Gitu. Jadi ini jawabannya adalah ini gitu. Kan ditanya X-nya sini kan, X-nya kita nggak tahu. Nah logika seperti apa kita ulang-ulang ngerti nggak gitu loh. Ini pun masih bingung. Jadi ini ditanda tanya karena kita mau cari X. Kalau ini kan artinya ini ke sini, berarti X yang kita tahu, Y-nya tahu. Oke, kalau dalam bentuk fx berarti ini mau cari ini fx berarti ini masuk sini. Oke, berarti. Nah, ini secara visualisasi, secara visual. Berarti ini jawabnya adalah C itu adalah C. Oke, visualisasi seperti itu. Dan ini dalam programming, setahu saya dari teman saya dulu ya, dia juga programming di Jogja. Saya pernah melihat dia berpikir logika fx. Saya ngomong, waduh, susah gitu ya? Iya katanya. Menurut dia, gitu ya. Waktu itu kan saya masih belum mendalami matematika yang baik karena guru kami juga nggak ngajar seperti itu kan. Oke, bagaimana secara matematika? Nah, secara matematika, gitu ya. Secara matematika gimana? Kan gitu. Ini visualnya. Nah, cara matematika gimana? Nah, gitu. Pertanyaannya cara matematika bagaimana? Oke, cara matematika kayak gimana MTK-nya? Oke. Cara lagi, cara matematika gimana harus? Kalau ini kan visualnya, MTK-nya? Itu kan F plus X itu sama dengan Y. Ya, yang ini, kamu anggap Y gitu. Gimana? Rumus F plus X. Hah? Yang F plus X-nya. Yang mana? Yang apa sih? Yang ini? Ya, itu kan sama dengan Y. Oh, ini Y. Hasilnya Y. Apa itu maksudnya Y? Ini kalau kita letakkan, katanya Pak, ini adalah Y. Dari mana bisa Y? Hah? Kalau kita masukin X terus diproses fungsinya kan menghasilkan Y gitu. Oke, maksudnya ini kalau saya masukkan sebuah X gitu, X sama dengan P, ini adalah Y-nya gitu kan. Maksudnya gitu. Kalau saya anggap X sama P gitu, ya kita pakai angka lain saja biar bisa tahu. Terus? Berarti yang di titik C Y-nya kan sama dengan FA. Jadi sedangkan di titik ini Y-nya itu adalah FA. Jadi kita tulis gimana kalau sini? Jadi ini itu sama dengan FA gitu ya. Betul? Ya, jadi MTK seperti itu karena ini adalah Y katanya. Karena kalau kita masukkan ini, misalnya kita masukkan P gitu ya, ini kan hasil ya, sebuah hasil. Dan hasil Y-nya ini adalah ini. Nah, kita mau cari X-nya.
Berarti kita kali lawan ya, betul nggak? Nah, ini kan hasilnya ini ya, X-nya, betul nggak? Jadi X-nya adalah itu ini masuk Charles. Jadi kalau kalian yang ke-11 masih bingung-bingung ya begini, hanya sembarangan, tidak punya alur, berarti Charles sudah bagus. Jadi kalau kalian mau ke kuliah yang benar, yang nyaman, yang semangat gitu ya, kalian harus membawa semangat itu diri ke kalian apa? Membawa kesemangat kepada dirimu sendiri. Ya, karena ini adalah Y Pak. Ini kalau kita masukkan sesuatu, ini Y sini begini Pak. Berarti yang ini sama dengan ini. Sama persis kita udah ngomong kemarin ya. Visualnya ini ya. Visualnya ini. Oke, bagaimana kita tahu titik D-nya? Titik D-nya, terus titik D ya. Pak, titik D-nya. Oke, titik D. Nggak boleh pakai pencerminan lagi ya. Oke ya, ini yang titik C ya. Beda, paling gampang. Kalau ini sudah harusnya, karena ini adalah inverse dari ini gitu. Nah, ini adalah inverse dari ini. Jadi konsepnya adalah ini lebih gampang. Ini adalah inverse-nya, gitu. Lawannya. Oke, bagaimana kalau inverse? 6 kali. Alex. Bye-bye. Cukup. Jadi kamu kasih titik ini dulu ya, XY gitu ya. Ya, dia pakai visualisasi dulu.
Kok arahnya sama? Kok gitu sih? Ah, Kamu jangan inilah. Nah. Oh, mau investkan. Oh, kamu cara gitu. Harusnya nggak sah loh itu. Nggak boleh, nggak sah. Mana lah ada begitu. Aksinya turun atas bawah punya. Nggak boleh lah. Yang standar lah. Harusnya kan ini kalau kamu mau anggap ini berarti begini kan. Biasanya saya bikin yang nggak boleh gitu lah. Cuma yang gini dulu dong. Ini berarti F ini jadi F A gitu kan harusnya. Ini F gini. Nah sekarang ditanya yang mana? Tinggal dari gini ke sini kan, berarti sama aja kan? Ya. Arahnya masalah nanti. Nah ini namanya FX, ya kan? Sama lah, berarti ini kan tempatnya sama. Ini tinggal diulang aja loh. Nah, tinggal diulang kan? Nanti visual gitu kan? Berarti MTK-nya bingung? Dah, bingung dia. Padahal tadi udah oke, udah saya jelasin. Dah, ini kan gampang aja kan kalau visualisasi. Yang ini itu begini, ya. Berarti ini yang dari ini ke sini, ini X-nya, ini Y-nya. Kalau F kan ini X-nya, ini Y-nya. Tinggal ditukar aja kan? Berarti ininya langsung ditukar kan gitu. Konsep gitu ya, sederhana banget. Ya, kalau Fx ini X-nya, ini Y-nya. Kalau yang invert kan ini X-nya, ini Y-nya, betul nggak? Kalau ditanya di Fx, berarti otomatis ini dong. Ini berarti kan gitu aja kan? Nah, MTK-nya bagaimana? Kayak gitu. MTK-nya gimana? Masa terus? Dia MTK-nya gimana nih? Ini kan visualisasinya ya. Visualisasinya gitu. Berarti ya ini X-nya, ini Y, ini X-nya, ini Y-nya. MTK-nya? Aljabarnya? Sandro, gimana aljabarnya? Masih nggak ngerti? Oke. Kevin, MTK-nya gimana Kevin? Nah, kan masalah lagi kan? Ini simpel banget loh, gila. Kalau ini artinya apa? Ini dimasukkan sini. Ini artinya apa? Berarti F ininya kalau saya masukin gini gitu ya, bahasanya gitu kan? Betul nggak? Kalau saya masukin ini, artinya hasilnya apa? FA gitu ya, benar? Dari sini ke sini saya masukkan sini, jawabannya ini betul kan? Maksudnya gitu? Betul ya? Enak. Kita mau investkan, betul nggak ini? Kita mau cari fx, betul? Ini kan invest ya fungsi ini kan, ya kan? Makanya dibikin seperti ini. Ini berarti yang dimasukin. Ini fungsi invest. Kita mau cari fx kan? Ya kan? Atau mau kita lawankan, ini fungsi invest ya. Lawannya apa? F ya, ya kan? Betul kan? Berarti kamu letakkan sini dong, begini. Betul kan? Betul. Terus kamu letakkan ini dong. Betul. Ya kan? Sehingga ini dapatnya apa? Ini dapatnya apa nih? Kok jadi gitu?
Ya. Hah? Dapatnya gini, kok aneh? Kok aneh jadinya? Ini fungsi yang kita tahu seperti ini. Kita mau cari fungsi fx. Ini bener gak sih saya masukin ini? Kalau saya masukin jadi beda ya. Jadi begini sih, hah? Loh? MTK gimana ya? Saya lupa. MTK gimana? Kita tahu ada sebuah fungsi seperti ini. Kalau saya masukkan ini dalam fungsi f, dapatnya adalah fa. Kita mau inverse-nya. Betul ya? Betul kan? Betul gak sih? Berarti saya kalikan dengan F. Itu apa hasilnya kalian ya? FFA, FFA. Hah? Hah? F-auxen itu kan yang di... Nah kemarin gimana? Saya lupa. Saya lupanya yang... Oh visual oke. MTK-nya? Kemarin kayak perumpamaan. Hah? Perumpamaan. Hmm. Pak, ini toilet, Pak. Yuk. Jadi perumpamannya gimana kemarin? Kita angkat sebuah ini benda, sebuah fungsi punya nilai. Oke, saya ajak berpikir. Itu saya nggak tahu mengapa apa yang membuat kalian tidak terpicu untuk lihat di YouTube. Apa kau tahu ini masalah? Kalau misalnya di mandiri atau apa atau di ini muncul yang seperti ini, apa yang kamu lakukan? Ini kan soal-soal ini kan jarang muncul kan? Yang sudah sering muncul ya kita baca sekilas deh. Ya, yang nggak muncul mungkin bisa muncul. Apa gitu? Jadi gimana nih? Oke, kita lanjut.
Ini di terapannya nih. Tentukan M katanya. Supaya menjadi satu. Ini masih sama seperti yang dulu ya, masih sama. Jadi ini boleh saya tulis adalah, nah begini, boleh ditulis seperti ini. Suruh dicari M-nya kan? Nah, kalau ini saya G ini saya masukkan M, berarti ini apa? Ini cara manual dulu ya, cara manual ya. Jadi kan ini GM nih, GM apa? Berarti ini ya, ya. Cuma ini saya gantikan dengan X ini ya. Jadi saya gantikan aja atau ditanya ini apa ya? Benar nggak? Oke, yang benar. Oh, ini gini ya, sorry ya. Oke, bukan seperti ini. Jadi ada dua fungsi, baru dimasukkan M. Apa artinya Pak? Yang seperti ini. Disuruh kita mencari M. Jadi kalau manualnya, kalau kalian mau tahu ini artinya kamu harus masukkan dulu. Biasanya kamu cari X atau GX ya. Jadi kalau ini nggak perlu. Jadi kalau ini artinya kan mirip kayak dua-duanya di inverse ya. Ini boleh mirip kayak karena ini dalam kurung ya, dalam kurung. Ini ditulis kayak gini. Loh. Ini nggak boleh ditulis gitu, ya nggak boleh begini. Jadi kita biasanya tulisnya gini lah. Nah, tulisnya seperti itu. Nah, ya kita nggak boleh tulisnya seperti ini, gitu. Tapi kita tuliskan begini. Mirip seperti itu. Kalau mau gampang ya, saya kan mau cari M ya. Jadi saya kali aja kan lawannya terus gitu. Mungkin pertama saya boleh lawankan dengan M gitu di sini. Karena ini kan ya. Kalau ini turunkan dapat ini ya. Berarti ini kan saya jadikan F1 gitu. Pada saat saya bikin seperti ini, nah, F1 berapa? F1 berapa? 0 ya, berarti. F1 tahu nggak? Nggak tahu, aduh, nggak tahu F-nya ya. Berarti nggak boleh dong pakai cara gitu. Kalian nggak tahu F1-nya berapa? Kalau ada F-nya di situ, mungkin saya bisa langsung dapat ini semua, tapi nggak bisa. Nggak bisa. Manual dulu lah, berarti. Coba kalian ke manual dulu, nanti saya bakal kasih tahu yang pendeknya. Manualnya dulu. Kita coba cek adakah yang kalau manualnya pendeknya kan dimasukkan M ya di situ. Berarti nanti kamu jadi dapatnya di sini gini lah ya. 1/5 M kurang 1. Nah, oke ya. Terus kamu masuk lagi. Oh ini G ya, astaga. G itu setengah ya. 3 kurang M. Oke ya. Nanti baru masukin ke dalam ininya. Jadi ini masuk ke dalam X ya, berarti nanti akan jadi
Nah, gitu lah. Nah, kalau cari M nya gitu. Fungsi ini kalau kita kasih lawan, kalau ada diketahui salah satunya inverse-nya ada tahu. Saya kodenya salah kasih. Ini di sini. Ini manualnya seperti itu. Selanjutnya kalian carilah M-nya. Manualnya ya. Saya ada salah loh. Ya betul. Sorry. Kalau yang ini ingat, kalau yang inverse seperti ini ganti dengan gini. Karena inverse ya, dibalik ya. Nanti saya kasih visualisasinya. Jadi ini harus masuk F-nya dulu, ini G-nya. Nanti kalian saya kasih visualisasi nanti. Visualisasinya saya kasih. Jadi ini yang ini, kalau kalian salah sedikit udah bye-bye. Baru G-nya yang setengah. Masuk sini ya. Oke. Visualnya nanti kita lihat, saya perlihatkan. Biasanya mereka gambar F sesuai dengan ini ya. Ini F-nya. Ini G-nya, biasanya gitu. Berurut. Jadi ini tertukar ya. Inverse, saya udah mikir yang itu. Visualnya gimana? F dot ini dilawan, sorry ya. Yang ditanya adalah yang berarti sama. F dot dilawan. Okay. Artinya F dot G dilawan, tapi ini adalah mana ya cara gambarnya ya? Ini adalah G, sorry ya, dot F X. Oke. Ini itu namanya seperti ini. Oke. Apa artinya nih Pak? Ini artinya G ini ambil dari yang ini jadi X baru menghasilkan. Kalau keset gini itu artinya begini. Jadi dia ambil yang punyanya X yang di sini, ambil dari X ini. Baru di sini. Jadi kalau saya ambil begini, nah artinya gitu lah. Itu untuk FX yang seperti itu. Bagaimana dengan yang seperti ini? Inverse. Kalau saya gambar,
Artinya GX dulu, di fx baru di inverse. Ya, kita lihat ininya ya. Jadi kalau dia minta begini, berarti gambar saya adalah GX dulu. Ini GX, dapat GX baru fx. Jadi ini saya ngomong f dot gx. Dia minta f dot gx ya. Inverse-nya apa? Inverse-nya berarti ini. Kalau dari ini berarti inverse-nya ini. Inverse-nya ini berarti ini adalah inverse dari ini. Berarti kalau secara kecil gimana? Secara kecil berarti ini dulu dong. Ya kan? Kalau secara kecil kan apanya dulu? Nah, ini dulu kan? Baru ini kan? Betul kan? Betul. Jadi ditulis, kalau saya tulis ini harusnya Pak, ini tulisnya apa Pak? Kalau ini secara kita tulis secara ini, kita tulis apa? Berarti gitu, berat. Ini tulisnya seperti ini. Jadi sehingga kalian nggak perlu apa menghafal gitu loh. Jadi kalau dia minta seperti ini, artinya f dot g, kita anggap biasa dulu, f dot g berarti ini. Saya nggak mau ambil ini dulu, inverse saya buang dulu, saya nggak tahu ini begini. Berarti GX ini masuk ke dalam domainnya fx. Jadi ya, GX ini masuk ke domainnya ini. Kalau misalnya ini saya anggap x, berarti ini adalah GX. GX masuk dalam fx ini, gitu kan? Dapatlah f GX, gitu kan? Oke ya? Nah, sambungan ini saya tulis seperti ini. GX masuk ke dalam fx. Ya, terus kalau saya tulis langsung dari ini ke sini, saya tulisnya seperti ini. Jadi GX dulu, fx, tulisnya seperti ini. Inverse-nya berarti dari sini ke sini. Kalau ini apa artinya? Artinya ini dulu. Ini apa? Punya fx berarti. Ya kan? Inverse fx dulu kan? Berarti baru gx. Berarti inverse fx dulu baru gx. Jadi ini fx memang, makanya saya sering bicarakan bahwa fx ini salah satu yang kalian butuhkan dalam logika berpikir. Ya informatika, ekonomi, ya banyak lah. Kan sering ngomong ada 4 yang penting. Persamaan garis, persamaan kuadrat, fx, peluang. Kalau kamu nggak ngerti ini, nanti logika kalian menggunakan matematika, kalian pasti bingung. Jadi ini harus diperkuat. Gunanya untuk apa? Nanti kalian tahu. Programming lah, segala macam. Mungkin membuat apa? Perintah ke apa? Satu program gitu ya. Saya ngomong. Dan ini kan nanti kalian pakai dalam yang sering kalian ngomong algoritma. Ngerti? Ini bentuk awal dari sebuah algoritma. Contohnya misalnya kalau saya main TikTok, saya sering melihat yang isinya itu tentang kebaikan lah, tentang sosial segala macam. Nanti video yang ditampilkan saya itu pasti video yang ditampilkan seperti itu. Atau nanti saya sering melihat yang film-film, kan ada orang TikTok yang cuplikan film ya, kayak gitu. Saya sering lihat. Jadi nanti yang ditampilkan di tempat saya adalah orang-orang yang cut film. Saya pernah sekali melihat yang kebanyakan yang Mandarin. Jadi yang ditampilkan semua yang muncul saya itu adalah yang Mandarin, nggak ada yang Indonesia. Nah, ini logiknya seperti itu. Bentuk kecilnya. Jadi sebetulnya ini akan memberikan kalian perbedaan besar. Kalian bisa menjadi orang yang teknik elektro atau teknik informatika
Yang sukses atau tidak? Karena ini yang pembedanya kalian dengan orang-orang biasa. Kevin ngantuk. Slide. Memang ngantuk. Saya aja tadi tidur lama. Padahal saya biasa pagi-pagi saya bangun. Oke. Nah, konsep seperti ini harus kalian tahu tentang FX. Jadi kalau kalian tidak ulang, kalian tak mungkin bisa. Karena saya aja harus ulang-ulang. Nah, yang seperti itu. Baru kalian bisa berbahasa, berkomunikasi dengan komputer. Program kamu bikin mau gimana? Kalau program yang kamu lihat itu, misalnya ya, suatu hari kamu sedang menguasai bahasa programnya. Udah ngerti. Tapi logikanya bagaimana menciptakan sesuatu yang saya ingin, kamu butuh matematika. Kamu butuh matematika. Karena dasarnya programming adalah matematika. Ya. Ini yang membuat kalian menjadi lebih lebih unggul dari orang lain. Pak, biasanya saya pakai copy paste, Pak. Kan tidak semua bisa copy paste. Anggaplah kamu dapat suatu rumusan copy paste. Misalnya cara menghidupkan lampu. Ngerti ya? Sudah ngerti belum? Jadi di dalam suatu program yang seperti perintah-perintah ini, kamu tuh sudah dianggap sebuah fungsi, ngerti ya? Sebuah perintah, ngerti? Bagaimana kamu harus membuat fungsi ini menjadi setelah terdeteksi bayangan, saya baru hidupkan fungsi yang kita ngomong menghidupkan lampu. Nah gitu, simpelnya. Dan inilah yang seperti fungsi-fungsi itu. Kalau di matematika seolah angka, tapi kalau dalam programming ini adalah algoritma. Tadi ada panah-panahnya ini lah. Setelah ini saya jalankan perintah ini saya jalankan perintah ini gitu loh. Terus kalau saya mau terbalikkan perintahnya bagaimana gitu loh. Dan ini memang logik seperti itu. Maaf, banyak orang Indonesia memandang rendah pada MTK dan itu kesalahan besar. Bukan MTK yang hebat-hebat OSN, bukan. Lu ini ngerti nggak gitu aja. Oke, jadi kalau udah seperti ini ngerti, nah kita coba gitu. Logiknya gimana nih Pak kalau begitu? Artinya apa kalau yang soal seperti ini? Artinya ini dapat isi satu, betul nggak? Gitu ya, betul? Ya kan? Betul nggak? Kan bentuknya ini kan? Artinya sini dapatnya satu gitu. Terus ini M, betul ya? Ya, sini M kan berarti ya? Dimasukkan yang fx dengan fungsi fx ini adalah 1/5 x kurang 1. Terus fungsi ininya adalah setengah 3 kurang x. Nah, berarti kalau begini nggak ada jalan lain. Pak, ada jalan pendek apa kalau yang begitu? Nggak ada lah, kan dari sini masuk sini, sini masuk, nggak ada. Dan nilai sini nggak diketahui, nggak bisa. Ya, Pak, kalau gitu jalan satu-satunya gini Pak ya? Iya, benar. Nggak ada jalan pendeknya. Kecuali ini ada diketahui nilai apa sini, ada gx-nya di sini gitu ya. Nah, kalau gitu bisa diketahui ya. Salah satu di sini atas ada tahu gitu. Nah, lu bisa tahu. Karena aslinya soalnya berupa begini. Tolong ya, yang ini kalian betul-betul ngerti maksud ini apa. Maksudnya adalah sebuah fungsi fx digabung dengan gx terus diinverskan. Artinya apa nih Pak kalau yang tulis gini Pak? P gitu. Artinya ini menjadi punyanya ini. Dan ini adalah x-nya gitu. X punya fx. Berarti ya di proses itu pertama apa Pak? Ya gx lah. Gx menjadi domain punya fx. Baru keluar gini. Lah, oke? Okay? Jadi nggak ada jalan pintasnya nggak ada. Jadi itu yang inverse dia punya
Apanya? X dalam yang X-nya itu jadi F. Apa? Hah? Yang inverse. Apanya? X kenal kan. Tapi kok bawahnya itu Apanya? seperti Apanya? itu. GX-nya punya mana? Mungkin saya sini. F-nya apa nih? Ada apa seperlima. Coba sini. Ini kan berarti Ya. Tapi kok itu di awal. apanya? F. Iyalah di sini dong. Ini kalau dimasukkan berarti sini F. Ini masuk sini kan berarti kan kalau sini inverse berarti sini lah nilainya. Jadi nilai ini baru masukkan ke dalam sini. Kan gitu artinya. Ini kan M. M masuk sini berarti ini yang nilainya kan? Ya. Berarti nilainya apa? 1/5 M kurang 1. Berarti ini berarti nilainya kalau kita masukkan berarti ini 1/5 M kurang 1. Nah, ini menjadi X untuk GX. Masuk ke sini. Nah, sekarang baru. Nah, soalnya yang B. Bedakan ya. Nah, kalau ini baru menarik. Nah, yang B dia tanya G.F. Ini saya sudah lihat di ITB ya, semester berapa dosanya ada muncul. F-nya diceritakan sangat detail dan saya rasa kalian harus kuasai inilah F-nya. Silakan. Kalau di sini apa yang kamu letak di sini kan gitu. Kalian coba logika ini aja dulu, Pak. Gambarnya gimana sih, Pak? Kok dua sih? Gambarnya gimana? Begitu. Berarti FX dulu gitu ya, baru GX ya. Oke, kalau saya gambarkan dulu gitu ya, berarti ini FX dulu dia, baru GX. Oke. Masalahnya adalah berarti dia minta inverse-nya begini. Betul nggak sih? Efek yang punyanya GX. Betul. Oke, berarti sini inverse-nya adalah GX dulu, baru punya efeknya. GX dulu ya berarti ya. Maka kalau ini GX-nya dulu. Ini GX-nya dulu. Nah, yang ditanya lumayan enak ya. Ini 2. Ya. Seru tanyanya M-nya sini berapa? Ini M. Berarti ini hanya juga satu kali jalan, nggak bisa jalan pendek. Berarti 2 masukin ke dalam sini. Berarti ini setengah dong, betul nggak? Ini dapat setengah, betul ya? Oke ya. Ini masukkan 2 masukkan dalam ini, berarti setengah dong. Terus setengah ini masuk dalam sini, min setengah, betul? Berarti ini min 10 dong, min 10. Ya. Berarti ini adalah min 10. Kalau kalian yang di informatika yang mainnya seperti ini, itu kalian saya lihat teman-teman saya dulu kalau dia ada tugas ya informatika itu menung gitu. Dia sambil dia makan itu sambil bicara kita, dia tuh mikir yang lain gitu. Ini kalau dibalikin gimana ya? Kalau saya mungkin gimana ya? Dia mikirnya, oh udah dapat ya, cepat lari ke kamarnya. Itu karena hobi ya, karena hobi banget. Jadi logiknya seperti ini harus kalian tahu lah ya.